Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SCM PT Indofood. Di sini saya bersama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Alfian Syahrul Grahita Utama dengan nomor NIM V122000003. Yang kedua ada Anindya Mahardika Hutami dengan NIM V1220011. Yang terakhir ada Ika Rahayu Septianingsih dengan nomor NIM V1220024. Nah, yang pertama yaitu apa itu SCM atau Supply Chain Management. Yang pertama dari James A. N. G. Fitzsimmons menerangkan bahwa Supply Chain Management merupakan sistem pendekatan total untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi dalam mengkoordinasi semua elemen supply chain dari mulai pemasok ke pengecer dan ke konsumen akhir. Yang kedua dari James Aquilano dan Jacobs menerangkan bahwa mendefinisikan supply chain management merupakan sebuah sistem untuk menerapkan pendekatan secara total dalam mengelola seluruh aliran informasi, bahan, dan jasa dari bahan baku melalui pabrik dan gudang hingga ke penggunaan akhir. Kemudian supply chain management atau manajemen rantai pemasokan adalah rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dengan transformasi dan perpindahan bahan baku ke barang jadi hingga sampai ke konsumen. SCM melibatkan kolaborasi antara perusahaan untuk menghubungkan pemasok, pelanggan, dan mitra lainnya sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan mekanisme menghasilkan nilai barang bagi konsumen akhir. Kemudian supply chain management dan operational management. Manajemen operasi mengatur dan mengkoordinasi produksi, pemberian harga, penjualan, ataupun distribusi produk, mengatur aktivitas keuangan, mengevaluasi data kinerja, menentukan produk yang akan dijual berdasarkan perkiraan permintaan konsumen. Yang kedua ada dalam proses produksi dari bahan baku menjadi produk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan value dari bahan tersebut. Yang ketiga adalah tugas dari operasional adalah untuk memastikan bahwa input yang akan diubah menjadi output sesuai dengan apa yang diinginkan dengan konsumen. Kontrol berfungsi untuk mengawasi kerja sudah sesuai dengan SOP, input sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian yang ketiga ada alur SCM PT Indofood Tbk, yaitu alur fisik. Nah, dari sini yang pertama adalah PT Indofood Tbk mengirimkan list order dan melakukan pembayaran kepada supplier. Kemudian dilanjut oleh supplier mengirimkan raw material ke PT Indofood Tbk. Kemudian raw material akan dijadikan inventory di warehouse. Kemudian proses produksi, selanjutnya produk dikirimkan ke distributor untuk selanjutnya dikirim ke wholesaler dan retail. Kemudian yang selanjutnya alur SCM PT Indofood Tbk, alur informasi. Nah, di sini yang pertama ada PT Indofood Tbk mengirimkan purchase order dan material stok kepada supplier. Supplier akan mengirimkan production capacity dan PT Indofood Tbk akan mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi produk kepada distributor, wholesaler, dan retailer. Dan yang terakhir adalah wholesaler dan retailer akan mengirimkan sales inventory, status order plan, dan informasi kualitas produk. Nah, kemudian alur SCM PT Indofood Tbk, alur keuangan. Yang pertama, konsumen yang membeli produk di wholesaler maupun retail lalu akan mendapatkan invoice. Kemudian retail dan wholesaler akan mendapatkan consignment dan melakukan payment kepada distributor. Dan yang terakhir, distributor diteruskan ke pabrik untuk pabrik melakukan payment dan credit kepada supplier berdasarkan dengan payment term dan invoice. Berikut adalah daftar supplier PT Indofood Tbk. Yang pertama ada PT Bogasari Flour Mills, PT Dharma Grindo, PDAM,
PT Salim Infomas, PT Racipek, PT Puranusa, PT Food Ingredient Development, PT Supernova, PT Prima Makmur, PT Respati, dan yang terakhir ada PT Cipta Kemas Abadi. Wholesaler yang bekerja sama dengan PT Indofood Tbk terbagi menjadi dua, internasional dengan Lion Supermarket, Marina Food, Ranch Market, dan Walmart, sedangkan nasional ada Giant, Hypermart, Carrefour, dan Hero. Berikut adalah daftar retailer yang bekerja sama dengan PT Indofood Tbk. Yang pertama ada PT Indomarko, yang kedua ada PT Alvaria Trijaya, yang ketiga ada PT Circle K Stores Inc., ada Seven & Co, dan yang terakhir ada Pritama. Yang selanjutnya adalah Challenge of SCOM. Yang pertama adalah Digitalization and Smart Technologies. Digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Pada penerapan bisnis, digitalisasi digunakan dalam transformasi proses bisnis, fungsi, dan model bisnis untuk diaplikasikan dalam teknologi digital. Digitalisasi yang dipadu-padankan dengan smart technologies akan mempermudah kegiatan SCM dalam lingkungan perusahaan. Dimulai dari proses produksi yang sudah dibantu menggunakan mesin canggih, bahkan robot sekalipun, hingga sistem keamanan yang mumpuni. Seiring perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk terus bergerak cepat apapun kegiatannya, lingkungan bisnis dan perusahaan pun terkena imbasnya. Perusahaan dituntut untuk lebih cepat dalam melakukan aktivitas produksi sampai distribusi demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk perusahaan berskala besar, tenaga manusia dirasa tak cukup untuk memenuhi permintaan yang sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi mutakhir demi mendapatkan produk yang sesuai, berkualitas, dan dalam waktu yang cepat. Hal ini juga diaplikasikan oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Indofood Tbk. Pada proses pengolahan gandum pada PT Indofood Tbk, mesin-mesin pengemasan telah diremajakan melalui otomatisasi bag palletizer guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Di perkebunan sendiri, Indofood menggunakan peralatan drone, citra satelit, dan GPS tracking untuk memonitor dan mengelola hasil produksi di perkebunan serta memanfaatkan analisis data guna meningkatkan manajemen perkebunan dan efisiensi mata rantai pasokan. Dalam memenuhi tumbuhnya permintaan, Indofood telah meningkatkan kapasitas produksi melalui peremajaan pabrik yang terletak di Jakarta yang selesai pada tahun 2019 yang dilengkapi dengan fitur keamanan dan hemat energi yang merupakan karakteristik dari Industri 4.0. Berbicara soal keamanan, Indofood mengimplementasikan platform keamanan dengan kontrol otomatis untuk mendeteksi dan mencegah serangan maupun ancaman cyber, membuat kebijakan TI, serta melaksanakan audit dan pengujian kontrol umum TI. Indofood memiliki akses penuh dalam program ASM dan CRM, di mana rincian data konsumen, catatan pemesanan, dan program loyalitas pelanggan dapat diamati. Setiap tenaga penjualan dilengkapi dengan mobile tablet, di mana setiap transaksi penjualan dapat dicatat dan diunggah ke mesin server secara real-time. Langkah tersebut mendukung interaksi yang lebih erat antara produsen dengan konsumen. Produktivitas dan efisiensi biaya yang akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan otomatisasi, di mana Indofood akan fokus pada peningkatan otomatisasi, lini pengemasan, serta pemanfaatan palet robotik, auto cash packer, dan high-speed vertical filling machine. Yang kedua adalah globalization and collaboration with supplier and customer worldwide. Sejalan dengan makna globalisasi yang menggambarkan bahwa dunia semakin tidak memiliki batas antar negaranya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, negara-negara di dunia aktif melakukan perdagangan internasional dengan cara impor. Sebaliknya, negara-negara tersebut melakukan ekspor untuk menambah pendapatan nasionalnya. Sama halnya dengan PT Indofood Tbk, perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1972 itu bisa dikatakan sebagai salah satu perusahaan yang aktif melakukan ekspor produknya. PT Indofood Tbk pertama kali melakukan ekspor pada tahun 1992. Pada kuartal pertama tahun 2020, PT Indofood Tbk mengalami peningkatan pendapatan 7% menjadi 12,01 triliun, dan kenaikan ini ditopang dari penjualan dalam negeri sebesar 10,83 triliun dan dari ekspor sebanyak 1,18 triliun.
PT Indofood Tbk melakukan penjualan internasional kepada beberapa negara seperti Arab Saudi, Nigeria, Australia, Taiwan, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Penjualan paling banyak dilakukan kepada Arab Saudi yaitu sebesar 361 miliar pada kuartal pertama tahun 2020. Menurut Direktur PT Indofood Franciscus Welirang, kesuksesan produk Indofood terutama Indomie di luar negeri adalah karena konsisten perusahaan dalam mengelola produksi sampai ke tangan konsumen sejak awal sampai sekarang. Faktor lain yang bisa dikatakan sebagai pemicu kesuksesan PT Indofood di kancah internasional adalah berdirinya pabrik Indomie di sejumlah negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Suriah, hingga Mesir. Di Nigeria, Indomie diproduksi oleh The United Foods Industry. Di sisi lain, PT Indofood juga melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan barang baku mereka yang dianggap kurang persediaannya di dalam negeri, yaitu gandum. PT Indofood melakukan impor karena kebutuhan produksi tepung yang cukup besar. Impor gandum biasanya dilakukan dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, China, dan beberapa negara Eropa Timur. Kualitas gandum dalam negeri dinilai masih kurang apabila dibandingkan dengan kualitas gandum impor. Jadi, PT Indofood masih sangat bergantung dengan supplier gandum dari luar negeri. Tantangan yang masih besar di era globalisasi ini adalah persaingan dengan produk luar negeri. Mutu dan kualitas produk dalam negeri dinilai masih berada di bawah produk luar negeri, sehingga membuat konsumen lebih memilih untuk menggunakan maupun mengkonsumsi produk asing. Begitu pula citra produk dalam negeri yang sudah berhasil masuk ke kancah internasional. Di sana, produk Indonesia bersaing dengan produk-produk lain. Untuk dapat mempertahankan konsumen, sudah selayaknya produsen Indonesia meningkatkan mutu dan kualitas, menjadikannya sebagai hal utama dalam kegiatan produksi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah agar proses perdagangan bisa lancar. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk menciptakan keunggulan produknya agar tak kalah saing dengan produk asing. Memahami pasar dan strategi pemasaran internasional juga teramat penting dilakukan dengan cara meninjau lingkungan pemasaran global, melakukan pertimbangan sebelum masuk ke pasar luar negeri, dan strategi pemasaran lainnya. Risk and resilience. Resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Resiko bisnis adalah resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis. Pada PT Indofood juga memiliki resiko-resiko yang mengganggu jalannya bisnis, antara lain. Yang pertama, risiko keamanan pangan. Walaupun perseroan telah memperhatikan keamanan pangan dan memastikan bahwa bahan yang digunakan telah sesuai dengan ketetapan yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang, namun tidak menutup kemungkinan produk tercemar ataupun terkena isu negatif lainnya. Apabila hal itu terjadi, akan merusak citra perseroan. Yang kedua, risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Yang ketiga, risiko peningkatan kompetensi pada segmen usaha. Yang keempat, risiko kegagalan pembangunan SDM. Dan yang terakhir, risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Resiliensi diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Menurut De Oliveira, Teixeira, dan Weather, perusahaan yang beradaptasi secara antisipatif dan terus-menerus disebut sebagai perusahaan yang resilient. Kunci menjadi perusahaan yang resilient adalah peran pemimpin, budaya organisasi, perencanaan strategi, dan menjadikan inovasi sebagai way of life. Resiliensi dari PT Indofood adalah inovasi yang terus dilakukan mengikuti selera konsumen. PT Indofood juga selalu mengupdate mengenai apa yang sedang booming di kalangan masyarakat luas, seperti makanan apa yang tengah digemari dan produk olahan favorit apa yang sedang marak dibicarakan. Produk-produk di PT Indofood juga banyak jenisnya sehingga ketika ada suatu produk yang kurang diminati di pasaran, masih ada produk lain yang membawa keuntungan. Sustainability and mass customization. Sustainability bisnis adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang serta bisa konsisten dan stabil meningkatkan performa bisnis sembari mengimplementasikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai strategi bisnis. Mass customization merupakan
suatu teknik dalam proses manajemen di mana dalam proses pemasaran dan juga proses produksi direncanakan dan dilakukan dengan sangat baik sehingga menjadi solusi dalam peningkatan kebutuhan pelanggan. Menurut Berry. Menurut Gilmore and Pine, customization merupakan suatu strategi yang digunakan untuk merespon permintaan konsumen agar peningkatan variasi produk atau jasa lebih khusus dan lebih berkualitas. Mass customization adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan guna menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan permintaan pelanggan secara individu, tetapi tetap dengan efisiensi produksi. Isu PT Indofood. Pada tahun 2010, PT Indofood tersandung masalah mengenai salah satu produknya yaitu Indomie. Peredaran Indomie di Taiwan ditarik dan dilarang karena adanya isu mengenai Indomie yang mengandung pengawet E218 atau metil bihydroxybenzonate yang dilarang di Taiwan. Akan tetapi hal ini disanggah oleh Direktur PT Indofood yang menyatakan bahwa produk Indomie sudah memenuhi standar dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan melalui website resmi BPOM. PT Indofood menyanggah tuduhan tersebut lantas mengeluarkan pernyataan di website resminya sendiri. Akan tetapi, kasus itu tidak berpengaruh besar terhadap keuangan PT Indofood. Pangsa pasar di Taiwan terbilang kecil sehingga tidak terlalu signifikan dampaknya bagi PT Indofood. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan laba dari 2,8 triliun di tahun 2008 naik menjadi 2,95 triliun di tahun 2010. Berikut kami tampilkan sumber-sumber literasi yang kami gunakan dalam penyusunan materi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.